안녕하세요 여러분, 제가 배우 Hyun입니다. Selamat datang di Hanguk Love. Di video sebelumnya, kita udah pernah membahas tentang audisi K-pop dari tahap pertama sampai tahap terakhir, di mana kita mendapatkan panggilan ke Korea untuk audisi di sana. Lalu apa yang terjadi jika kita dinyatakan lolos hingga tahap terakhir? Yang terjadi adalah kita akan dipanggil ke Korea lagi untuk tanda tangan kontrak dan memulai hari-hari kita sebagai training. Lalu apa saja sih isi dari surat kontrak tersebut? Mari kita bahas bersama-sama di video kali ini. Jadi, kontrak itu bukan ketika kita akan debut, tetapi ketika kita akan menjadi seorang trainee. Nah, karena aku belum pernah sampai tahap ini, jadi beberapa waktu lalu aku tanya dulu kepada temanku orang Korea yang sekarang jadi trainee aktif di RBW. Dan karena dapat balasannya itu baru tadi pagi, jadi aku baru bisa bikin videonya sekarang. Oke, kita mulai dari nomor 1. Nomor 1 adalah biodata dan juga beberapa lembar yang harus kita tanda tangani. Jadi di dalam surat kontrak terdapat lengkap banget data tentang kita, dari nama, jenis kelamin, tanggal lahir, kemudian kewarganegaraan, agama, dan sebagainya. Kemudian juga ada nama CEO dan juga tanda tangannya. Kemudian di lembar kedua atau lembar selanjutnya ada beberapa halaman yang harus kita tanda tangani. Dan itu jumlahnya cukup banyak, mungkin 4 atau lebih. Setiap syarat yang mungkin memberatkan di situ bakal dirincikan, kemudian harus kita tanda tangani. Lanjut nomor 2. Nomor 2 adalah masa kontrak. Jadi di situ juga bakal tertulis kita mulai kontrak dari tanggal berapa hingga tanggal berapa. Biasanya ada satuannya juga, apakah itu 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun, atau bahkan 5 tahun. Atau bisa juga dalam bentuk bulan, seperti 10 bulan, 12 bulan, 20 bulan, atau 24 bulan. Jika agensi belum yakin kepada kita, biasanya kita dapat kontrak jangka pendek, entah itu 1 tahun atau 2 tahun. Tetapi ketika agensi mantap memilih kita, maka agensi akan memberikan kontrak jangka panjang, mungkin 5 tahun. Oke, lanjut nomor 3. Nomor 3 adalah kewajiban. Jadi di situ tertulis apa aja kewajiban kita, apa aja yang harus kita lakukan, apa aja tuntutan agensi terhadap kita. Seperti harus bangun pagi, kemudian tidak memakai ponsel, kemudian harus menjaga berat badan sampai berapa kilogram, kemudian harus ada di tempat latihan atau ada di agensi sampai jam berapa, semua ditulis di situ. Lanjut nomor 4, ada kewajiban, tentu ada hak. Di situ bakal tertulis apa aja hak kita, apa yang diberikan agensi kepada kita. Jadi misalnya seperti tempat tinggal ya, jika agensi punya asrama maka kita akan tinggal di asrama. Jika agensi tidak punya asrama, agensi akan menyewakan rumah ataupun unit untuk ditinggali bersama. Kemudian juga makanan. Jika di asrama mungkin ada kantin, tapi misalnya kita ada di rumah sewa, biasanya kita akan dapat suplai bahan makanan yang harus kita olah sendiri. Kita juga dapat uang bulanan yang biasa disebut sebagai uang jajan. Jadi uang itu bisa kita gunakan sesuai keperluan kita. Uangnya tidak terlalu banyak, mungkin jika dibuat untuk makan bisa sampai 10 hari saja. Nah, uang itu tuh buat misalnya kita mau beli skincare ataupun mau beli pulsa atau segala macam yang menurut setiap orang berbeda-beda. Kemudian juga pendidikan, misalnya ada trainee yang usia sekolah, maka itu menjadi tanggung jawab agensi untuk bisa mengcover seluruh biaya pendidikan sampai lulus SMA. Nomor 5, konsekuensi putus kontrak. Jadi, walaupun kita udah kontrak, belum tentu kita akan berada di agensi itu terus. Jika performa kita turun, agensi bisa mendepak kita kapan saja. Misalnya kita mendapatkan kontrak 2 tahun, tetapi ketika 6 bulan ada evaluasi dan agensi merasa, wah kita salah ambil trainee. Mereka bisa saja memutus kontrak kita. Kemudian bisa juga misalnya kita udah habis kontrak. Kita kontrak 1 tahun kemudian habis, maka agensi bakal melakukan perundingan. Apakah kita bakal diperpanjang atau tidak? Misalnya agensi merasa kita kurang mampu, maka agensi tidak akan memperpanjang kontrak kita dan kita otomatis dilepas. Tetapi jika agensi merasa kita masih mampu, maka kontrak kita akan diperpanjang. Kalau kita habis kontrak atau kontrak kita dibatalkan oleh agensi, umumnya kita nggak perlu ganti rugi. Tetapi jika kita yang menginginkan pembatalan kontrak, misalnya ada masalah keluarga atau apa gitu, sehingga kita harus mundur dari perusahaan, maka kita dikenakan denda dan juga
kita diminta untuk melakukan ganti rugi. Ganti ruginya bervariasi, ada yang minta 100% uangnya, ada yang meminta 75%-nya, ada yang meminta sampai 150%-nya. Setiap agensi berbeda-beda. Itulah 5 hal yang ada di surat kontrak di agensi manapun. Di dalam surat kontrak di setiap agensi pasti ada 5 itu. Tetapi setiap agensi pasti memiliki rincian yang berbeda-beda. Oke, semoga bermanfaat. Terima kasih sudah menonton. Jika ada pertanyaan atau tambahan, bisa tulis di kolom komentar. Sampai jumpa di video berikutnya. Annyeong!